Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alberika Sindriani Dewi Johoma. Saya Anastasia Ivonia Ajeng. Perkenalkan, nama saya Ankara Lunum, kelas 2019A, program studi keperawatan. Kenalkan, nama saya Aurelia Lis. Nama lengkap saya adalah Helnes Nuni. Perkenalkan, nama saya Adelina Sia. Perkenalkan, nama saya Andika Pratama. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik gangguan kepribadian psikopat. Silakan menyimak. Di sini saya akan menjelaskan definisi psikopat menurut para ahli. Secara harafiah, psikopat berarti sakit jiwa, berasal dari kata psike yang artinya jiwa dan pathos yang artinya penyakit. Masyarakat menyebutkan gila. Berdasarkan Hare 2006. Orang-orang dengan gangguan kepribadian antisosial melakukan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dan sering melanggar hukum. Berry dalam bukunya Mental Health dan Mentalness mendefinisikan psikopat sebagai salah satu penyakit yang berbahaya. Gangguan kepribadian antisosial atau antisocial personality disorder merupakan gangguan pada manusia di mana mereka yang terkena gangguan ini tidak dapat bekerja sama dengan baik dengan orang lain atau kelompok ataupun masyarakat. Psikopat bagian dari gangguan kepribadian yang termaksud dalam gangguan kepribadian kelompok B, yaitu gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku emosional yang mengganggu relasinya dengan orang lain. Orang yang mengalami gangguan ini juga sering dikaitkan dengan perilaku atau kecenderungan melakukan tindakan kriminal. Psikopat sering melakukan aksi manipulatif atau memengaruhi orang lain dan berbohong untuk melancarkan aksinya. Psikopat atau secara medis dikenal dengan kepribadian antisosial adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan kurangnya empati dan kebiasaan melanggar peraturan. Seorang psikopat biasanya tidak dapat berada dalam relasi yang harmonis dengan orang lain dan mudah melakukan kekerasan. Penyebab dan faktor terjadinya psikopat. Psikopat sendiri masih belum diketahui pasti penyebabnya. Tapi ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang menjadi psikopat, yaitu faktor genetika, faktor lingkungan, dan faktor interpersonal. Orang yang memiliki trauma pada masa kanak-kanak, ketergantungan pada alkohol dan narkotika juga lebih rentan mengalami gangguan kepribadian ini. Beberapa pengalaman awal kehidupan juga terbukti meningkatkan risiko menjadi psikopat. Pola asuh yang buruk, pola asuh yang berfokus pada hukuman, dan pola asuh yang konsisten tampaknya juga menyebabkan sifat psikopat. Psikopat juga biasanya tumbuh dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis, seperti adanya pelecehan dan penelantaran anak, perkelahian orang tua hingga menyebabkan perceraian, atau karena orang tua yang kecanduan alkohol. Seorang psikopat cenderung memiliki pemahaman diri yang rendah dalam menggambarkan keluhan yang dirasakan. Di dalam otak manusia terdapat sistem penghargaan yang berfungsi mengatur dan memunculkan perasaan nikmat. Sistem ini juga diatur oleh bahan kimia yang ada pada otak, yaitu dopamin. Jadi, pada orang yang dengan kepribadian psikopat, otak menganggap bahwa perilakunya adalah penghargaan karena menghasilkan perasaan nikmat. Dari perasaan nikmat inilah seorang psikopat mulai ketagihan sehingga melakukan aksinya secara terus-menerus atau secara berulang-ulang tanpa adanya rasa bersalah atau empati kepada korbannya. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan seperti apa tanda dan gejala pada psikopat tersebut. Di sini saya akan menjelaskan 7 tanda dan gejala pada psikopat. Yang pertama, sering merasa bertindak impulsif dalam melakukan tindakan beresiko tanpa memikirkan akibat dan sulit untuk mengontrol diri. Yang kedua, sering berbohong dan memanipulasi untuk kesenangan sendiri, tidak untuk mendapatkan sesuatu dari kebohongan itu. Yang ketiga,
sering menjadi orang yang berbeda, dapat mengubah kepribadian pada situasi dan berhadapan dengan orang yang berbeda. Yang keempat, sulit untuk menunjukkan rasa empati serta tidak memiliki hati nurani. Yang kelima, tidak merasa bersalah dalam melakukan sesuatu dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan. Yang keenam, rasa percaya diri yang berlebihan dan senang ketika menjadi pusat perhatian oleh banyak orang. Yang ketujuh, rasa ingin melanggar peraturan, merasa bosan dengan peraturan yang ada, melanggar peraturan dengan cara yang fatal. Pengobatan psikopat. Umumnya, psikopat berobat karena perintah dari kepolisian, pengadilan akibat tindakan kriminal yang dilakukannya. Pengobatan psikopat utamanya adalah psikoterapi. Dalam psikoterapi, psikiater membantu penderita untuk menyadari gangguan kepribadian dan mendiskusikan hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya. Untuk bisa memperbaiki perilaku, psikoterapi membutuhkan waktu cukup panjang hingga berbulan-bulan. Selain itu, penderita gangguan kepribadian antisosial yang mengalami ketergantungan terhadap alkohol atau narkoba perlu menjalani pengobatan terhadap ketergantungan tersebut, mengatasi masalah-masalah yang berlanjut seperti itu. Contoh terapi yang diberikan kepada pasien gangguan kepribadian psikopat yaitu yang pertama, psikoanalisis, yaitu terapi berkaitan dengan perilaku dan psikologi seseorang. Yang kedua, terapi berkelompok, yaitu memanfaatkan keuntungan dari kelompok-kelompok yang terdiri dari orang-orang yang memiliki penyakit yang sama. Yang ketiga, psikodrama, yaitu terapi yang dilakukan di mana seseorang memainkan peran untuk mengungkap aspek diri sendiri. Yang keempat, psikosurgery, yaitu terapi dengan pengobatan bedah saraf untuk gangguan jiwa yang dilakukan secara kolaborasi oleh psikiater atau ahli bedah saraf. Yang keenam, elektrokonvulsif terapi atau ECT, yaitu terapi yang dilakukan dengan menggunakan aliran listrik yang dialirkan melalui tubuhnya. Dan yang keenam, yaitu obat-obatan. Pencegahan psikopat sampai saat ini masih belum bisa dilakukan. Akan tetapi, jika dilihat dari pengaruh dan faktor terjadinya psikopat, sebaiknya keluarga harus selalu menciptakan suasana yang harmonis, suasana yang penuh kasih sayang, jauh dari kekerasan, dan selalu memberikan hal-hal yang positif terhadap pertumbuhan kondisi kesehatan mental dalam membesarkan anak. Dan sebaiknya anak tersebut harus selalu hidup di lingkungan yang selalu memberikan pengaruh positif terhadap tumbuh kembangnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.